ladies and guys, so much for 10.000 subscribers. Oh my god. Hello ladies, apa kabar kalian semua? Balik lagi bareng aku Sintian. Dan Sintian kayaknya udah lama banget ya nggak buat video, mohon maaf ya ladies. Dan Sintian mau ngucapin buat kalian semua selamat Natal buat yang merayakan, dan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga tahun baru ini menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Oke, so hari ini Sintian mau kasih tips dan trik ke kalian semua. Gimana sih cara memilih atau membeli foundation yang baik dan tepat untuk diri kita sendiri. Terkadang Sintian rasanya udah berkali-kali semenjak Sintian SMA sampai kuliah itu Sintian sering banget yang namanya salah beli foundation. So ya sedikit epic fail sih, tapi ya dengan kayak gitu Sintian akhirnya punya pengalaman yang bisa Sintian bagiin ke kalian semua, yang mungkin bisa menjadi referensi kalian semua sebelum siapa tahu kalian mau beli foundation atau mau beliin saudara atau mau gimana yang tepat untuk kalian dan baik untuk kalian. Oke? So kalau misalnya kalian pengen tahu, dan keep watching. Oh ya, Sintian juga lupa buat kalian semua nih ladies yang pengen buat Sintian ngelakuin makeup tutorial yang kayak Sintian pakai sekarang, jangan takut dan feel free untuk leave komen yang ada di bawah, tinggalin komen di bawah dan jangan lupa untuk like video ini. Oke, kita akan mulai dengan tips dan trik yang pertama. Gimana sih Kak caranya buat membeli foundation yang pas dengan warna kulit kita? Ini tipsnya. Buat kalian nih yang udah punya foundation dan udah pernah punya foundation yang bagus dan kalian cocok sama foundation itu, kalian bawa aja. Misalnya aku punya warna foundation yang kayak gini dan aku suka banget dengan warna ini dan misalnya cocok untuk kulit wajah aku. Jadi ya udah, tips dari Sintian adalah bawa ini kemanapun kalau kalian mau beli foundation. Jadi bawa di dalam tas. Jadi lain kali kalau misalnya kalian ke tempat lain atau kayak gimana, kalian bisa nyocokin warnanya sesuai dengan warna yang kalian mau, sehingga itu nggak akan membuat kayak kayak kalian akhirnya bingung, terus akhirnya salah milih foundation lagi. Karena pernah loh Sintian tuh kayak kelupaan warna foundation yang biasa Sintian pakai, jadi malah Sintian beli yang keputihan atau mungkin beli yang agak gelap kayak gitu tuh pernah ya. Namanya pengalaman anak SMA yang ababil gitu ya. Jadi ya pernah deh yang namanya kebetulan salah beli kayak gitu. Jadi buat saran Sintian untuk pengingat kalian, bawalah foundation yang cocok dengan warna kulit kalian. Nah, kalau misalnya nih kalian, Kak aku tuh mau beli foundation tapi warna foundationnya itu salah di aku, gimana dong Kak, masa aku bawa itu nanti aku beli yang salah lagi dong. Nah, saran Sintian, tetap bawa foundation itu juga. Kayak misalnya ini nih, Sintian punya misal dari Revlon Color Stay ini warnanya kayak gelap banget di wajahnya kulit Sintian gitu. Ya udah Sintian bawa aja gitu loh. Dan setelah kalian bawa, carilah ke tempat kalian beli foundation dan cari sama cocokin sama Mbak SPG-nya. Cari yang warna lebih terang daripada ini. Misal ini adalah warna yang lebih terang ya. Jadi ini dua warna lebih terang daripada warna yang ini. Jadi ya udah, kalian mungkin mau cari di antaranya, mau satu warna lebih terang atau dua warna lebih terang, atau mungkin ya udah deh ini deh yang cocok dengan warna kulit aku. Dan jangan lupa untuk yang namanya kalian coba di garis dagunya kalian juga untuk nyocokin sekali lagi. Dan saran Sintian, jangan pernah sekali-sekali untuk nyoba di tangan terus ya udah deh Mbak warnanya cocok di tangan aku nih, cocok gitu. Jangan pernah. Kadang-kadang kalau misalnya kalian bisa lihat di kaca, warna kulit kalian di tangan ini sama kulit wajah kalian itu kadang-kadang beda jauh. Kadang-kadang punyanya Sintian yang ini itu lebih putih daripada wajahnya Sintian. Jadi buat saran Sintian, langsung coba di wajahnya kalian. Oke? Nah, buat yang ketiga nih, buat kalian yang belum sama sekali pernah beli foundation dan pengen banget beli foundation tapi takut beli foundation, ya tentu aja kalian langsung datang ke sana dan jangan takut untuk nanya sama SPG-nya sampelnya kayak gimana atau misalnya testernya kayak gimana. Sarannya Sintian adalah kalian datang ke sana tanpa menggunakan foundation. Dengan kayak gitu langsung kelihatan warna kulit kalian yang alami. Jadi kalian bisa langsung milih dan langsung coba-coba di sana. Jangan takut untuk nyoba, karena dulu waktu Sintian SMP kelas 3 pertama kali Sintian beli foundation, Sintian takut banget kayak karena kan Sintian juga ngerasa sungkan-sungkan, malu-malu gitu. Tapi setelah berjalannya waktu,
Cynthia nyadar kita yang mengeluarkan uang, istilahnya kita yang mengeluarkan uang untuk membeli foundation itu. Kenapa kita harus takut gitu loh? Justru karena kalau kita takut nantinya kita malah membeli produk yang salah dan akhirnya buang-buang duit istilahnya gitu loh. Jadi jangan takut untuk yang namanya coba-coba dan datang di sana kepoin aja orangnya, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau buat Cynthia sih nggak semua SPG itu mau yang terbaik buat kalian. Ada yang mereka itu lebih kayak ngejar targetnya atau ngejar kayak aku harus ngejar penjualan aku gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka banyak yang nggak mengatakan sesuai dengan harapannya kita yang waktu kita pakai di muka gitu loh. Oke, so itu adalah tips yang pertama dari Cynthia tentang warna kulit dan tentang pembelian. Tips yang kedua, Kak, gimana sih caranya aku mau beli yang buat kulit aku nih kering, kulit aku nih kombinasi, kulit aku ini berminyak, kulit aku ini sensitif. Kayak gimana Kak caranya milih? Nah, di beberapa foundation kalau misalnya kita mau beli itu ada tulisannya kayak Revlon Color Stay ini ya. Ini ada tulisannya normal atau dry skin. Nah, biasanya sih ada beberapa tempat yang udah kayak kemasan yang udah ada tulisannya untuk untuk kulit yang berminyak atau untuk kulit kering atau untuk kulit yang kayak gimana gitu udah ada gitu loh di beberapa. Namun kalau misalnya belum ada, kalian jangan takut untuk yang namanya coba lagi. Nah, kali ini kalian nggak harus coba di wajah kok, coba aja di bagian pergelangan tangan kalian supaya kalian itu bisa tahu formulanya itu kayak gimana. Nah, biasanya yang untuk kulit kering nih, Cynthia akan jelasin satu-satu ya. Di sini secara umum ada 4 jenis kulit yang Cynthia tahu loh ya. Kulit sensitif, kulit kering, kulit kombinasi, sama kulit berminyak. Nah, buat kulit yang sensitif, biasanya kalau menurut Cynthia karena itu semakin spesifik, itu semakin gampang dicari. Carilah yang ada tulisannya for sensitive skin atau untuk kulit sensitif kayak gitu-gitu. Karena biasanya itu lebih kayak langsung terlihat gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian mungkin pengen nyoba-nyoba yang lain, Cynthia saranin untuk kalian coba yang dia mengklaim produknya sebagai produk yang terbuat dari bahan-bahan alami, yang tidak not tested on animal, tidak dites di binatang-binatang gitu, yang istilahnya aman dan green atau natural gitu loh, yang go green gitu. Kalian bisa coba produk-produk yang kayak gitu buat saran Cynthia, dan untuk membuktikannya kalian pakai aja di bagian garis dagu kalian dan pakai aja buat jalan-jalan selama 30 menit. Kalau misalnya memang nggak ada reaksi kulit kalian bentol-bentol, merah-merah atau reaksi alergi kalian, itu artinya aman buat dipakai di kulit kalian. Nah, selanjutnya adalah yang untuk kulit kombinasi. Nah, kadang-kadang nih kalian pasti bingung kan, karena kan buat kulit kombinasi nih agak sedikit tricky. Di bagian T aku berminyak banget, tapi di bagian yang lain aku kering banget gitu loh. Jadi buat saran Cynthia adalah kalau misalnya kalian normal kombinasinya itu lebih ke arah mana. Kalau personally ini adalah pengalaman Cynthia loh ya, jadi ini nggak berdasarkan teori apapun. Kalian lebih mengarah kemana? Misalnya kayak Cynthia nih kombinasi tapi lebih mengarah ke kulit kering. Ya udah, Cynthia cari aja nih yang kayak punyanya Revlon yang tulisannya normal atau dry skin gitu. Tapi kalau misalnya kulit kalian nih aku kombinasi tapi lebih ke berminyak, kalian mungkin akan boleh coba-coba deh, mau coba yang punya normal skin, yang kayak normal lebih ke dry, atau lebih coba untuk normal yang lebih ke oily. Silahkan bonda-bandi dan coba-coba dengan kayak gitu, kalian bisa nemuin yang lebih pas untuk kulit kalian. Karena kadang-kadang Cynthia juga punya temen yang kulitnya kombinasi sama kayak Cynthia, tapi dia lebih ke kombinasi yang berminyak. Jadi waktu pakai foundation yang untuk kulit berminyak, dia itu lebih cocok daripada pakai foundation yang untuk kulit kering gitu loh. Jadi ya agak sedikit tricky ladies, tapi dengan kayak gitu kita bisa lebih kayak tahu dan lebih jadi ngerti gitu loh untuk produk yang mau kita pakai itu kayak gimana gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk kulit yang apa nih? Kulit sensitif kombinasi. Nah, untuk kulit kering. Nah, personally untuk kulit kering ya kalian cari aja yang dia itu ada tulisannya dewy finish, yang ada tulisannya moisturizing kayak gitu-gitu, yang ada kata-kata agak lembab-lembabnya yang kayak dewy hasil kayak dewy itu biasanya dia menjanjikan yang namanya cocok untuk kulit kering gitu. Dan buat Cynthia sih gampang sih, kalau kalian mau lihat di formulanya itu biasanya Cynthia contohin ya, ini adalah kulit tipikal untuk kulit yang kulit kering ke
ya, kulit kering banget. Nah di sini kalau misalnya kita pakai di tangan, nah dia itu akan kerasa agak susah nyerapnya gitu. Jadi kayak agak trouble nyerapnya tapi kerasa lembabnya. Jadi kita bisa merasakan kelembapannya itu di tangannya kita gitu. Jadi itu yang namanya cocok untuk kulit yang kering gitu loh. Jadi formulanya semakin dia agak susah nyerap dan semakin dia kayak agak lengket-lengket dan semakin melembabkan, itu cocok buat kalian yang kulitnya kering ladies. Nah sebaliknya untuk yang kulit yang keempat, yaitu kulit yang berminyak banget, kalian harus nemuin yang dia itu gampang nyerap. Semakin cair dan semakin gampang menyerap, itu semakin bagus buat kalian semua. Ciri-cirinya gimana sih kak? Biasanya mereka itu akan yang namanya ada tulisan aqua, yang ada tulisan jelly, yang ada tulisan water, kayak gitu-gitu tuh dia menjanjikan yang berbahan dasar air. Nah, foundation berbahan dasar air inilah yang harus kalian cari untuk kalian yang kulitnya berminyak. Carilah kalau misalnya kalian ke mbak-mbak SPG ya, mbak aku pengen nyari foundation dong yang water base gitu atau yang berbahan dasar air gitu. Kalau misalnya mbaknya nggak ngerti atau kayak gimana, kalian bisa coba-coba foundation di sana, tester langsung di tangan kalian, dia gampang menyerap atau tidak. Semakin dia cepat menyerap ketika kita blending, itu semakin bagus untuk kulit yang berminyak, dan semakin cair teksturnya, itu semakin cocok untuk kulit yang berminyak. Oke ladies, so biasanya mereka sih ada tulisannya aqua gitu. Kalau nggak salah Maybelline ada deh yang tulisannya aqua foundation, aqua apa ya. Itu cocok untuk kulit kalian yang berminyak. Oke. Dan tips yang ketiga dari Sintian adalah, kak gimana sih kalau misalnya aku pengen pakai foundation tapi aku nggak pengen yang tebel-tebel, aku pengen yang biasa, aku pengen yang pakainya cuma waktu malam hari aja, dimana aku pengen pakai yang tebel kayak gitu. Nah untuk pengelompokannya itu adalah dari yang paling tebel ke yang paling natural ya. Ini adalah versi Sintian ya. Yang pertama adalah krim. Nah krim ini yang biasanya paling tebel dan paling sering dipakai untuk orang kawinan, untuk orang wisudawan, untuk orang yang bener-bener punya acara khusus dan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Karena yang pertama dia tahan lama, yang kedua dia ini lapisannya cukup tebal, jadi cukup untuk melindungi wajahnya kita dari yang namanya air, dari yang namanya keringat dan sebagainya. Itu untuk yang krim. Kalau misalnya kalian pengen nyari yang tebal banget lapisannya. Nah untuk lapisan yang medium, kalian mungkin bisa mencari yang namanya yang cair. Misalnya nih kayak aku pengen pakai sehari-hari kak, tapi aku pengennya yang kayak dia semacam nggak banyak SPF-nya, jadi aku pengen pakai foundation aja deh, karena biasanya BB cream atau CC cream itu kan mengandung yang namanya SPF yang cukup tinggi gitu. Aku pengen yang SPF-nya dikit aja karena aku di dalam kantor terus, ngapain sih kak pakai SPF kebanyakan gitu, aku nggak pengen pakai gitu. Kalian bisa pakai foundation yang cair, yang bentuknya tuh benar-benar cair atau kental. Nah kayak punyanya ini nih, ini kan cair ya. Nah kalau buat kayak gini nih, ini bisa dipakai untuk sehari-hari gitu. Nah yang ketiga, kalau kak aku pengen pakai foundation tapi aku nggak pengen sama sekali kelihatan kayak aku pakai makeup atau pakai foundation yang tebel-tebel menor-menor gitu, cobalah untuk yang namanya pakai foundation yang tabur atau yang bedak kayak gini. Nah ini adalah dari Lily Lolo, sebenarnya hadiah dari kakaknya Sintian, nggak tahu juga di mana. Kalian bisa cari yang ada tulisannya Tway Cake, yang ada tulisannya powder foundation kayak gini, bedak tabur ya, tapi bentuknya kayak foundation tapi bentuknya kayak bedak tabur kayak gini. Ini akan menghasilkan makeup yang semakin natural lagi buat kalian semua. Oke ladies, so ini adalah tips yang keempat dari Sintian. Kak gimana sih caranya tahu itu waterproof atau water resistant? Ini caranya. Pertama, pakai di tangannya kalian, terus habis itu biarin kurang lebih waktu menyerap itu adalah sekitar 5-10 menit. Jadi biarin selama 5-10 menit di tangan kalian, kalian jalan-jalan dulu. Setelah itu cobalah untuk yang namanya cuci tangan ke wastafel. Tapi jangan pakai sabun loh ya. Jadi di situ cobalah untuk yang namanya taruh di air. Kalau dia water resistant, kalau kena air, dia nggak akan meleleh. Tapi ketika kita mulai gosok-gosok, dia itu kayak ada mudar-mudarnya di tangan. Itu water resistant karena dia biasanya cocok untuk menahan keringat aja, nggak bener-bener yang buat air yang bener-bener wah parah banget, itu enggak. Nah tapi kalau yang waterproof itu dia kalau misalnya kita gosok-gosok di tangan itu nggak ada bekasnya gitu loh. Jadi dia cocok untuk kalau misalnya kalian mau ke acara yang misalnya outdoor yang bener-bener keringatnya agak banyak, terus kalian perlu lap-lap gitu karena kalian takut foundationnya bakalan meleleh atau kayak gimana, itu cocok buat kalian semua.
Oke ladies, dan tips yang terakhir adalah pastiin kalian membeli kalian membeli tapi kalian tahu expire-nya kapan gitu. Yang terakhir itu yang paling penting, karena biasanya di sini tuh bakalan ada tulisan gambar tutup botol dibuka dan ada tulisannya 24M di sini. Kalau ini berapa ya? Sama 24M juga. Kalau ini 12M. Nah, 12M, 24M itu maksudnya apa sih? Itu adalah ketika kalian buka dan kalian mulai pakai, itu akan mulai yang namanya kayak bereaksi kapan sih expire-nya gitu, atau kadaluarsanya. Ini 1 tahun kadaluarsanya. Yang ini adalah 2 tahun kadaluarsanya. Jadi setelah kita buka, kita bisa punya waktu sekitar 2 tahun untuk menggunakan produk itu. So, yang terpenting adalah be smart, jadilah pembeli yang pintar, karena Cynthia udah bagi-bagi ke kalian tips dan trik. Kalau misalnya kalian semua masih punya tips dan trik buat di-sharingkan ke ladies semua, kalian bisa komen di bawah sini. Dan ya, apalagi kalau misalnya kalian mau punya request untuk gimana sih tips dan trik membeli lipstick, eyeliner, maskara, dan sebagainya, kalian juga bisa leave komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk subscribe ke Cynthia. And Cynthia minta maaf dari tadi bilangnya ladies, karena ternyata ada beberapa guys di luar sana, ada beberapa laki-laki, hai, yang menonton di luar sana. So hello, thank you guys and ladies. So yeah, aku Cynthia, I will talk to you guys later. Thank you so much and goodbye.